saya tambahkan. Saya tambahkan and friends ya. Nggak apa-apa ya Bung Roni dah. Kami terima kasih banyak, Bung Dani. Oke, siap. Dan pelayan yang akan bertugas, saya sendiri sebagai liturgos, lalu puji-pujian akan dipandu oleh Usi Marta Tobing, doa pembukaan dan pembaca Mazmur nanti serta ajakan persembahan oleh Bung Sahat Situmorang. Pelayanan firman, doa syafaat dan penutup nanti Pastor Renaldi Julius Runtukahu. Baik Bung dan Usi, sebelum kita masuk dalam pujian pembukaan, kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam kegiatan ibadah malam hari ini. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, silahkan Usi Marta untuk pujian pembukanya, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memadui hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ya, Bung Musi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengungkapkan syukur kami. Kami kembali mengucapkan terima kasih kami atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Atas banyak berkat yang berlimpah Tuhan berikan bagi kami, khususnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur juga pada malam hari ini, kami anggota SFGV akan melakukan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami akan kami mulai. Kami bersyukur untuk seluruh anggota yang telah hadir dalam ibadah ini Tuhan secara virtual. Kehadiran mereka luar biasa. Kami juga berdoa untuk anggota yang lain yang belum bisa hadir karena pekerjaan ataupun halangan lainnya.
Kami berdoa, mereka juga bisa hadir di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk seluruh teman-teman yang terlibat dalam ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan baik pula. Terkhusus bagi pelayan firman, kami menyerahkan sepenuhnya, agar apa yang disampaikan, apa yang diberikan firman Tuhan nantinya Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya Tuhan saja terus yang melingkupinya. Terima kasih Tuhan Yesus di atas semua, kami mohon ampun akan dosa kesalahan kami, supaya kami terus beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca Mazmur pujian ya, Bung. Mohon bantuan slide-nya, Bung. Sudah? Oh, sebentar. Sorry. Oh, sorry. Iya, kita membaca Mazmur dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Saya ulangi, Mazmur 37 ayat 1 sampai 5 yang diberi judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bung dan Usi, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita akan bersama menyanyi bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu.
pujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan dalam pemberitaan firman malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh ada sampai malam hari ini karena kebaikan Tuhan bagi hidup kami semua. Terima kasih kesempatan boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami di dalam Zoom meeting ibadah malam hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan melingkupi kami semua. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia memberkati setiap kehidupan kami. Secara khusus melalui firman-Mu malam hari ini. Kami akan terima lagi hikmat daripada Engkau untuk kami jalani hidup hari-hari ke depan yang Tuhan sudah persiapkan. Mari berbicara atas setiap kehidupan kami umat-Mu. Nah, kami percaya lewat firman Tuhan, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu untuk hidup kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini, pun setiap jemaat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ada dalam Zoom meeting ini. Engkau mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga isi hati Bapa boleh sampai kepada kami semua. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga hidup melakukan firman Tuhan. Terpuji Engkau, firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bung dan Usi yang boleh hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini, ibadah di tempat ini. Terima kasih boleh memberikan kesempatan yang luar biasa buat saya untuk membagikan atau share firman Tuhan malam hari ini. Sedikit perkenalan, kami hamba Tuhan dari City Blessing Church dan kami mengembalakan di Sulawesi Barat. Ini adalah bagian daripada GPIB juga dari lahir sampai tahun 2012, puji Tuhan. Malam hari ini satu kehormatan boleh melayani di dalam online ini. Saya percaya menjadi sesuatu yang luar biasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, sesuai dengan tema malam hari ini, kesetiaan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ada sebab dan akibat. Jadi sukses dalam hidup, khususnya mengikut Tuhan, itu merupakan akibat daripada banyak sebab. Salah satunya adalah kesetiaan itu sendiri. Dan kesetiaan, kalau kita boleh belajar lebih dalam, itu banyak kita temukan di dalam hubungan atau relationship suami istri yang merupakan agenda Tuhan semenjak dunia ini dijadikan. Jadi Tuhan membentuk parlemen atau lembaga pertama itu bukan KPK, bukan parlemen apa, tapi adalah keluarga. Dan di dalam keluarga ini kita bisa melihat bukti dari sebuah kesetiaan. Tadi saya sudah katakan bahwa hidup ini ada sebab dan akibat. Dan saya percaya sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita menghendaki kesuksesan dalam hidup ini. Nah, salah satu kunci kesuksesan yang saya akan bagikan adalah kesetiaan. Kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang sukses karena dia setia. Secara khusus setia di dalam hubungan, dalam sebuah relationship. Kunci kesuksesan adalah membangun relationship yang baik atau membangun hubungan yang baik. Bagaimana orang tahu menjaga dan membangun hubungan dengan baik? Itu adalah orang-orang yang akan membawa hidupnya menjadi sukses. Dan kita juga bisa tahu kesuksesan itu akan berlaku bagi hidup kita kalau kita tahu membangun hubungan dengan siapa, mendekatkan diri dengan siapa, dan menjaga jarak dengan siapa.
itu juga menjadi kunci kesuksesan. Nah, bahasa dunia kalau kita salah bergaul, tidak heran kalau hidup kita banyak menghadapi dengan kegagalan dan kehancuran. Karena salah bergaul, salah membangun sebuah hubungan. Demikian dengan Tuhan. Mungkin kita sebagai orang Kristen, maaf, kita mungkin kenal Yesus, tapi apakah kita sampai hari ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Kesetiaan di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan itu akan dipertanyakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nilai atau value sebuah hubungan itu menentukan hasil kita ke depan. Bagaimana orang yang ikut Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu menentukan hidupnya ke depan. Jadi bagaimana dia memberi nilai kepada hubungannya dengan Tuhan, itu menentukan hasilnya ke depan. Karena tidak sedikit orang-orang Kristen hari-hari ini, maaf kata, hanya sekedar label Kristen. Tapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya akan buktikan ke depan dengan ayat yang akan saya share bagi Bapak Ibu, Bung dan Usi yang ada di tempat ini. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus selama ada di lingkungannya, ada di dalam pelayanannya, selama dia di dunia, kita bisa melihat bagaimana hubungan yang terjadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Markus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih malam hari ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. 6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita salah mengerti, salah menghargai seseorang, maka jujur orang itu tidak dapat berbuat banyak buat kita. Ini strong point penting buat kita malam hari ini. Seperti apa kita membangun hubungan atau relationship di antara kita, di lingkungan kita, dengan beberapa pribadi ataupun banyak orang, itu yang menentukan bagaimana kita menghargai hubungan itu atau memberi nilai untuk hubungan itu, value buat hubungan itu. Kita baca bersama Yesus sendiri di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kerabatnya ditolak. Karena buat saya ada roh yang cukup kenal mungkin, sudah tahu. Jadi kita baca tadi bagaimana dia ada di tengah-tengah keluarganya, bagaimana ada di tengah kerabatnya. Dia sudah mengerjakan mujizat, tapi orang-orang yang ada di sana cukup mengenal dia, cukup mengerti siapa dia, sehingga mereka menjadi kecewa. Nah, kita belajar malam hari ini. Hubungan apa yang kita miliki dengan Tuhan? Apakah kita cukup kenal dengan Tuhan kita? Atau kita cukup dekat dan intim dengan Allah kita? Ini yang menentukan akan apa yang kita harapkan dari hubungan itu. Bapak Ibu boleh belajar dari sebuah hubungan yang ada dalam hidup kita masing-masing. Setiap mereka yang berbisnis akan mempercayakan satu dengan yang lain hubungan bisnis mereka. Saling menghargai, saling mempercayai, sehingga sama-sama bisa berharap sesuatu yang terbaik dari hubungan bisnis itu. Demikian dalam rumah tangga. Suami,
istri, mempercayai suami, mempercayai istri, sehingga tercipta satu harmonisasi kehidupan rumah tangga yang diberkati dalam Tuhan. Dan kita berharap kebahagiaan dari hubungan yang demikian. Demikian dengan Tuhan. Waktu kita memiliki hubungan yang baik, tidak sekedar mengenal, tidak sekedar tahu, tapi kita betul-betul intim sama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap doa orang benar besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Waktu kita minta, waktu kita berdoa, Tuhan dengar dan jawab. Kenapa ada dikatakan doanya tidak berkuasa dan berkuasa? Ini menyangkut hubungan. Banyak orang hanya datang kepada Tuhan saat-saat lagi genting, saat-saat lagi urgent mungkin. Hari-hari ini kita belajar sama-sama, orang yang memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, pola hidupnya sungguh amat jauh berbeda dengan orang yang asal kenal dengan Tuhan. Saya bisa menyaksikan itu dalam pelayanan kami, di mana Tuhan bawa kami. Saya bilang mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu imani, kita minta sama Tuhan akan terjadi. Dan ini bukan hanya kepada kalangan kaum Kristen, saya banyak dipakai Tuhan pelayanan di luar daripada orang-orang kita. Dan saya bisa melihat orang-orang yang bisa menerima Tuhan, bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan percaya. Itu mujizat Tuhan luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 8 dikatakan firman Tuhan. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Apa maksud firman Tuhan ini? Perkataan yang diucapkan Yesus itu sejujurnya bukan untuk digenapi, tapi adalah tantangan. Ini adalah tantangan bagi anak-anak Tuhan hari ini, yaitu anak-anak yang hidup dalam terang. Dikatakan ayat itu, bagaimana mungkin orang yang ada di luar sana yang jauh lebih bijaksana daripada kita, yang memiliki roh kebijaksanaan. Rupanya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tidak kenal Tuhan jauh lebih bisa menghargai orang lain, jauh bisa menjaga sebuah hubungan, memberi nilai sebuah hubungan, dan menghargai satu dengan yang lain. Nah, inilah sifat sebuah kebenaran Bapak Ibu. Di tempat di mana Yesus lahir, di tengah-tengah kerabat dan keluarganya, dia ditolak. Saya belajar satu hal, bahwa kebenaran selalu kontroversial. Apa itu kontroversial? Bahwa ditentang. Ada tolak belakang soal orang yang membawa kebenaran. Saya percaya tidak semua kebenaran serta-merta diterima oleh orang banyak. Apalagi orang-orang tertentu yang ada di dalam hidup kita. Saya belajar dari Yesus. Kita belajar dari Yesus, ada di tengah-tengah keluarganya. Tapi karena roh pengenalan itu mungkin cukup dekat, kental dengan Yesus, mereka hanya melihat sebatas di mana dia besar, lahir, dan Yesus hari itu melakukan mujizat. Mereka tidak dapat menerima itu dan mereka kecewa, mereka tolak. Yang dikatakan ayat tadi, dia tidak bisa berbuat banyak. Jadi hubungan yang tidak diberi nilai, hubungan yang tidak dibangun dengan baik, tidak dapat kita mengharapkan lebih banyak daripada itu. Itu poinnya. Nah, saya tahu Yesus sendiri selama pelayanannya adalah orang yang dikenal sebagai orang yang kontroversial. Sebab kemana-mana Yesus pergi, dia bawa kebenaran, dia beritakan kebenaran. Tidak sedikit orang-orang menolak kebenaran itu. Tidak sedikit orang-orang yang menentang kebenaran itu. Karena Yesus senang membawa satu perbedaan. Bisa jadi di tempat tertentu Yesus hadir. Dia memberitahukan bahwa, hei, cara berpikir kamu keliru. Ya, cara hidup kamu tidak benar. Ini loh yang benar. Tapi tidak serta-merta orang-orang bisa menerima kebenaran. Itu maksudnya, kebenaran itu adalah kontroversial. Nah, kita belajar melalui Alkitab malam hari ini bahwa Yesus selain memiliki murid-murid yang saya tahu kemana Yesus pergi, kemana Yesus berjalan, bahkan tidur dia ada di situ. Itulah 12 murid. Tapi tahukah Bapak Ibu, di luar daripada sahabat-sahabat Yesus,
Ada orang yang membangun hubungan yang cukup intim. Relationship-nya dibangun luar biasa bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati segala kasih, kuasa, bahkan mujizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu siapakah mereka, itu adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, kita bisa lihat di sana. Kalau saudara yang bawa Alkitab, saya bacakan ayat lagi buat kita. Dikatakan Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan mengisahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara perhatikan perlakuan keluarga ini. Ada seorang Maria yang luar biasa. Begitu menaruh nilai tinggi bagi persahabatannya, hubungannya dengan Yesus. Sehingga dia ambil bagian yang terbaik. Dikatakan dia duduk mendengarkan kaki Tuhan. Intinya apa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan malam hari ini? Bahwa Tuhan merindukan kita selalu dekat dengan dia. Amin. Tuhan merindukan kita membangun hubungan yang intim. Kalau bicara intim, ini bicara orang dewasa. Kalau Bapak Ibu intim, sebagai keluarga tentu ada lahir anak-anak. Nah, keintiman kita dengan Tuhan tentunya melahirkan berkat, mujizat, dan kemenangan. Saya percaya doa-doa yang kita bawa naikkan kepada Tuhan. Secara khusus, topik bahwa grup ini sementara sedang bahkan terus berdoa kepada Tuhan. Dengan kesetiaan terus melekatkan diri kepada Tuhan. Dengan menghargai hubungan yang terbangun hari ini dengan Tuhan dan ke depan. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak untuk persekutuan, untuk kita-kita yang ada di dalam persekutuan ini. Sehingga kita tahu, saudara, dari cerita Marta dan Maria Lazarus ini, Yesus pernah membangkitkan saudara laki-lakinya, yaitu Lazarus, yang sudah beberapa hari di dalam kuburan. Saya percaya mujizat. Saya percaya gereja percaya mujizat. Bahwa waktu kita menaruh hubungan yang baik, setia di dalam Tuhan, kesetiaan kita tidak pernah berubah. Bahkan semakin hari semakin luar biasa. Melekat dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan akan terus mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 46 nanti Bapak Ibu baca. Lazarus adik Maria, Marta meninggal. Dan kita baca bagaimana Yesus bersedih. Dan dia datang membangkitkannya. Kesedihan, persoalan, pergumulan dalam sebuah hubungan bisa dirasakan satu dengan yang lain. Amin. Waktu kita membangun hubungan, relationship yang baik dengan Tuhan. Saya percaya apapun yang kita rasakan, Tuhan sanggup rasakan. Saya selalu encourage setiap jemaat saya bahwa mari bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Posisi kita sebagai orang percaya, bukan sebagai orang Kristen. Posisi kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan itu menentukan keberhasilan, kesuksesan yang akan kita raih ke depan. Orang yang duduk dekat dengan Tuhan. Orang yang bernaung dalam naungan sayapnya dikatakan pemazmur. Akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan perlakuan yang diterima Yesus di kalangan keluarga yang kita sudah baca lebih awal. Kakak beradik Maria, Marta, dan Lazarus ini sangat-sangat menghargai waktu-waktu yang mereka lewati bersama dengan Yesus. Mereka betul-betul menggunakan waktu Yesus datang ke tempat mereka. Mereka berikan penghormatan. Mereka berikan yang terbaik. Saya curiga hari-hari gereja Tuhan tidak dapat menjadi berkat, tidak bisa bangkit dan bersinar. Karena tidak lagi menghargai hubungan dengan Tuhan dengan benar.
Maaf kata datang ibadah seadanya. Waktu ibadah seadanya. Berdoa juga seadanya. Jangan salah kalau Tuhan kasih yang seadanya. Tapi waktu kita tahu memberi yang terbaik. Kita belajar dari orang-orang yang betul-betul setia di dalam Tuhan. Yang kita mengerti ada janda-janda yang diberkati Tuhan luar biasa. Mampu memberi seluruh hidupnya dari kekurangannya. Tuhan lihat itu sebagai satu kesetiaan yang Tuhan tahu membalasnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa bayangkan kalau orang-orang yang sudah ditolong keluar dari persoalan yang pelik dan orang itu begitu sangat menghargai orang, menghormati orang yang sudah menolongnya. Saya percaya waktu kita mengalami Tuhan, kita sudah ditolong sama Tuhan sampai hari ini. Tuhan sudah buat yang terbaik. Kita baru melewati Paskah. Memaknai, memperingati bagaimana Yesus sudah mau datang. Ganti kita, berkorban lewat jalan Via Dolorosa. Mati bagi kita, bahkan bangkit bagi kita. Saya percaya kalau kita yang bisa menghargai perbuatan Tuhan itu, kita bangun hubungan yang lebih intim. Kita bangun relationship yang baik lagi dengan Tuhan ke depan. Apapun persoalan, apapun pergumulan, tekanan hidup yang ada di depan. Mungkin kita tidak mengerti. Karena kita memang tidak dipanggil untuk banyak mengerti. Tapi kita dipanggil untuk taat. Waktu kita taat dan setia, kita hanya mengikuti apa yang menjadi bagian kita. Saudara bisa lihat. Kejadian yang terjadi di Betania di dalam Alkitab. Bahwa Maria, Marta yang sedih karena kehilangan seorang adik laki-laki mereka Lazarus. Yesus sanggup datang dan membangkitkannya. Dan menjadi cerita yang tidak akan pernah selesai sampai Yesus datang. Bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup mengerjakan yang terbaik. Yang luar biasa. Buat kita yang percaya yakin akan dia. Yang hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan. Waktu saudara baca di dalam Alkitab saudara. Waktu Lazarus bangkit. Saudara tahu. Markus 14. Yesus diurapi di rumah Simon kusta. Seorang kusta. Siapa yang melakukannya? Maria. Dia hanya melakukan apa yang bisa dia kerjakan. Dia mengurapi Yesus. Dia mempersiapkan kematian Yesus. Tapi tanpa disadarinya, perbuatannya dipakai oleh surga. Perbuatannya adalah pekerjaan surga. Jadi bahasa pelayanan hari ini adalah waktu surga memilih saya dan saudara dalam kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di bumi. Amin. Maria hanya melakukan apa yang menjadi bagiannya. Karena dia tahu menghargai hubungannya dengan Yesus. Dia tahu menghormati apa yang Yesus terus nyatakan kerjakan dalam hidup rumah tangga dan keluarganya. Dikatakan dia mengurapi Yesus, mempersiapkan kematiannya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, semua yang adanya dalam hidupnya, dia berikan sama Tuhan. Dan banyak orang yang komplain dengan itu. Makanya saya bilang kebenaran itu kontroversial. Kalau saudara baca di dalam kitab Markus itu, apa yang dilakukan Maria, tidak semua orang setuju. Orang yang lihat, dia bilang untuk apa pemborosan itu? Lebih bagus uangnya kasih sama orang miskin. Tapi ayat 6, Markus 14, dikatakan begini, Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Yang melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Itu juga karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, wow, luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow. Maria cuma melakukan apa yang bisa dia lakukan sebagai penghargaan kepada Yesus.
yang melakukan luar biasa untuk hidupnya. Tapi itu dipakai oleh surga, Bapak Ibu. Itu dipakai oleh Tuhan sendiri untuk melakukan perkara besar. Sehingga penghormatan tertinggi luar biasa diberikan kepada Maria ini. Bahwa dimanapun Injil ini diberitakan di seluruh dunia, namanya akan disebut mengingat dia. Itu luar biasa. Inilah nilai sebuah hubungan jikalau dijalani dalam kesetiaan. Mengajak Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting ibadah malam hari ini. Hubungan yang saudara miliki hari-hari ini. Yang sudah membawa kita menikmati segala kebaikan, berkat, mujizat Tuhan dalam hidupnya. Mari beri nilai yang lebih baik lagi. Pertahankan lebih lagi. Pertahankan secara luar biasa. Hubungan keluarga, suami istri. Bahkan hubungan di dalam persekutuan gereja yang oleh Tuhan kasih karunia-Nya percayakan dalam hidup kita. Terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim sama Tuhan, akan melahirkan buah-buah kehidupan rohani yang menjadi kerinduan Allah sendiri. Saya percaya melalui firman Tuhan malam hari ini, meneguhkan setiap panggilan kita sebagai gereja Tuhan, bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, bahwa waktu kita setia memelihara hubungan kita dengan Dia, hubungan-hubungan yang ada di muka bumi, relationship yang Bapak Ibu bangun di dunia ini, itu Tuhan berkati. Itu Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan di dalamnya. Sehingga kita percaya bahwa waktu Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, yang dikerjakan adalah kebaikan. Amin. Kita percaya bahwa hubungan yang diberi nilai dengan baik, diberi nilai yang luar biasa, yang dibangun dalam kesetiaan, akan melahirkan berkat dan mujizat dari Yesus Kristus Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kita usahakan, upayakan, minta, dan doakan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Renaldi untuk firman yang telah ditaburkan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kau Berfirman. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Silahkan Bung Sahat. Iya, Bung dan Lucy, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Seperti yang disampaikan oleh Mazmur 119 ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan untuk menunjang pelayanan Gen Prayer bagi Bung dan Usi yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memberikannya melalui metode transfer ke rekening nomor rekening 634037828 atas nama Marta Esterina Lumban Tobing. Kita bernyanyi dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bung dan Lucy silahkan, kalau ada yang mau transfer rekeningnya saya persiapkan kembali di slide. Kita akan kembali menyanyikan baitnya yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, Bu Usi yang terkasih dalam Tuhan, sama-sama kita berdoa saat malam hari ini. Satukan hati, kita percaya bahwa doa orang benar, besar kuasanya. Kita akan bawa beberapa pokok-pokok doa. Saya mengajak kita, rekan hati, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, penuh syukur kami datang kepadamu malam hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca, dengarkan, dan renungkan malam hari ini. Kami sungguh terlalu percaya Bapa, Engkau yang meneguhkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, terus mengajarkan untuk setiap kami anak-anak-Mu setia di dalam melakukan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup. Malam hari ini kami satu hati, sepakat berdoa. Pertama-tama mengangkat daripada persekutuan SFGP ini Tuhan, dalam kehidupan pengurus dan anggota SFGP yang ada, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu nyata untuk hidup setiap pengurus dan anggota, terus merindukan hal-hal luar biasa daripada Tuhan melalui persekutuan ini. Kami berdoa melalui pengurusan anggota yang ada, kerajaan Allah melalui SFGP ini nyata, ditinggikan, dimuliakan, dan dibesarkan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan lagi ke depan,
baik Zoom prayer, rumah doa, ayo baca Alkitab, sahabat peduli, fokus group discussion atau FGD, dan bikers. Mari Bapa campur tangan di dalam semuanya. Kami percaya untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Allah terus mempercayakan hikmat, setiap karunia-karunia yang luar biasa untuk memperkaya setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Kami yakin benar Tuhan ada di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan hamba-hamba-Mu, sehingga kami tahu ada berkat mujizat yang boleh nyata di dalam setiap kegiatan. Berdoa buat visi dan misi daripada persekutuan SFGP ini Tuhan. Tuhan sudah memberi visi yang luar biasa, merawat yang terserah, dan membawa misi merekatkan dan berdampak dalam kehidupan. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan terus teguhkan visi dan misi ini, terus hidup dalam setiap hati pengurus pun anggota yang ada di dalam persekutuan ini. Kami tahu percaya melalui visi dan misi yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan akan terus bergerak atas setiap anggota pengurus yang ada untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, untuk mengerjakan hal-hal dahsyat besar dan luar biasa, untuk menentukan bagaimana perjuangan daripada SFGP ini meninggikan besarkan nama Tuhan ke depan. Terima kasih buat visi dan misi yang Tuhan sudah percayakan. Berdoa hari ini Tuhan buat mereka yang sedang Tuhan berkati, karena Tuhan boleh tambahkan usia dalam hidup masing-masing hamba-hamba-Mu yang ada di sini. Kami satu hati berdoa buat pertambahan usia yang Tuhan boleh percayakan bagi usia anak Cepongo Tuhan, sesi yang ada di Bali, yang berulang tahun tanggal 30 April, juga tanggal 2 Mei ada anak Mulin Alexander yang ke-19 Tuhan, anak kedua dari Bung Johan Tamanduk dan Usi Meske Tamanduk di Jakarta. Demikian pada tanggal 3 Mei ada hamba Tuhan yang Tuhan percayakan usia Bung Frans Marcel Simonis ke-40 tahun di Depok. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Engkau berikan pertambahan usia pada tanggal 6 Mei masing-masing Usi Irene Belangar Barnes dan juga Marcelo Gratio Soplanit yang ke-22, anak kedua dari Bung Tommy R. Soplanit dan Usi Herlina F. Butar-Butar di Depok. Juga pada tanggal 7 Mei ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang Tuhan boleh tambahkan usia bagi hamba-Mu Bung Chris Sinai. Kami sama-sama mengucap syukur buat perkara luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan atas kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan ini. Kalau Tuhan yang sudah memelihara mereka sejak mereka dari dalam kandungan, dan boleh ada sampai hari ini, bahkan di hari kebahagiaan Tuhan boleh tambahkan usia setahun. Kami mengucap syukur bersama bahwa Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan hamba-hamba-Mu, bahwa Engkau yang terus menyertakan hal-hal luar biasa untuk kehidupan hamba-hamba-Mu dalam setiap perjalanan hidup ke depan. Kami juga melangkah mulai malam hari ini dalam doa. Apa yang menjadi pengharapan mereka, apa yang menjadi kerinduan masing-masing mereka yang Engkau berkati luar biasa dengan usia. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami tahu percaya firman Tuhan Allah Roh Kudus terus turun tangan, campur tangan dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan kasih, memberkati, mengasihi, mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah peliharakan sampai tahun mereka berulang tahun-tahun ini, tahun-tahun hidup ke depan, kami yakin percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah Roh Kudus sendiri yang akan mengantarkan, menikmati setiap tahun-tahun kehidupan yang Tuhan percayakan, sembari memberi buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpuji Engkau Bapa. Kami berdoa sepakat malam hari ini membawa anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga diberkati luar biasa yang memperingati, merayakan, mengucap syukur atas ulang tahun pernikahan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berkati. Tanggal 1 Mei ada usia pernikahan yang diberkati Tuhan, Usi Helena Patricia Jacqueline Noya Patje dan Bung Theo Noya yang ke-18. Terima kasih Tuhan. 18 tahun Tuhan peliharakan hidup rumah tangganya luar biasa. Kami bersyukur bersama dengan keluarga ini. Kami bersuka cita bersama di dalam doa bahwa Tuhan yang sudah memimpin keluarga ini selama 18 tahun. Kami juga berdoa Tuhan, ada 4 Mei anak Tuhan yang Engkau tambahkan usia pernikahan, Usi Moniki dan Moniki Patricia Melani, Matias dan Bung Chris
Nata Husada yang ke-26 tahun di Rotterdam, Belanda. Tuhan, dari tempat ini kami lepaskan kuasa Tuhan ke Belanda. Tuhan memberkati usia pernikahan sampai 26 tahun ini. Suatu hal yang luar biasa. Tuhan terus nyatakan karya Tuhan dalam keluarga rumah tangga ini. Tuhan terus pakai luar biasa keluarga ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan mereka diberkati dalam Tuhan. Tanggal 5 Mei Tuhan ada Bung Valeri, Alan, Siwi dan Usi, Marsepine, Ajay Tuhan, Leleng Boto, yang ke-15 tahun di Depok. Kami juga lepaskan berkat Tuhan buat keluarga yang 15 tahun Tuhan sudah jaga pelihara. Hubungan-hubungan yang tercipta dalam keluarga yang Tuhan sudah berkati ini, biarlah terus menjadi hubungan yang luar biasa bagi Tuhan. Hubungan yang membuahkan buah-buah rohani yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian tanggal 6 Mei Tuhan ada rumah tangga yang Tuhan berkati. Bung Hotman Gultom dan Usi Imelda Rosalin Simanjuntak yang ke-16 tahun di Kaltim. Tuhan terima kasih buat keluarga ini. Tuhan sudah memimpin 16 tahun ke depan. Kami tahu percaya tangan Tuhan sendiri yang akan membawa keluarga ini menikmati, mengecap, merasakan segala kebaikan Tuhan dengan segala doa pengharapan di dalam Tuhan. Kerajaan Allah dibesarkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan akhirnya berdoa tanggal 7 Mei ada keluarga Bung Christopher Selpano hukum Tuhan dan Usi Epi Saniati hukum yang 17 tahun ada di Bogor. Tuhan juga sudah memimpin keluarga ini 17 tahun namanya, melewati setiap hal yang Tuhan izinkan. Kami percaya keluarga ini bertambah kuat di dalam Tuhan. Berdoa kekuatan hikmat daripada Tuhan jadi bagian keluarga ini. Tuhan memimpin keluarga ini melihat karya Tuhan yang ajaib ke depan. Bakal sudah Tuhan pimpin sampai hari ini. Penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna buat keluarga ini ke depan. Semua keluarga yang berbahagia karena pertambahan usia pernikahan mereka, berdoa dalam nama Yesus. Tali kasih cinta Yesus Kristus mengikat setiap keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus sehingga tidak ada yang terlepas, tidak ada yang kandas gagal di tengah jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan bawa pimpin melihat perkara-perkara luar biasa Tuhan nyatakan bagi hidup setiap keluarga. Hubungan yang Tuhan sudah bangun berkati sampai hari ini akan terus diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah sukacita, Tuhan membawa kami mengerti kehidupan yang seimbang. Kalau kami sepakat hidup dengan Tuhan, demikian dengan kematian. Ada keluarga Tuhan yang sedang berduka, kami mau topang sama-sama dalam doa. Tanggal 5 Mei ada ayah dari Usi Monique Patricia, Melanie Matias. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan, Engkau yang menghiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga duka cita tidak mendalam dalam keluarga, tapi senantiasa mereka mengerti bahwa kematian adalah kehendak Tuhan. Tuhan hadir di dalam segala sesuatu yang Tuhan menyatakan menjadi kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Mari Bapa melawat, memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan. Kami tahu, percaya, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, menghiburkan, dan Tuhan terus memberi pengharapan yang teguh. Demi nama Yesus, berdoa. Kami sama-sama kehilangan hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Pendeta Yesaya Pariagi, kami berdoa buat keluarga, buat jemaat, buat Tiberias Tuhan, yang Tuhan kami percaya. Engkau sudah pakai Bapak Pendeta Yesaya Pariagi membangun kerajaan Allah melalui persekutuan ini. Semua keluarga, sanak handetolan, jemaat yang ditinggalkan hamba-Mu, daripadamu lah kekuatan dan penghiburan. Bahkan mereka Tuhan bersyukur karena apa yang dibuat almarhum semasa hidup. Kami percaya dan Tuhan berkati setiap mereka yang ditinggalkan dengan setiap sejarah yang sudah diukirkan oleh hamba-Mu. Kami tahu percaya Tuhan bekerja luar biasa ke depan daripada setiap hal yang sudah dibangun dikerjakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Yesaya Pariagi. Kami bersyukur kedukaan ini menjadi sukacita yang luar biasa ke depan bagi setiap keluarga pun jemaat yang ditinggalkan. Dan kami tahu percaya Tuhan bergerak melalui kuasa Roh Kudus dalam segala hal, kematian sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa malam hari melalui doa syafaat kami di dalam pergumulan SFGP ini Tuhan, dalam kelemahan tubuh atau sedang dalam sakit penyakit, kami mau berdoa Tuhan malam hari ini.
buat Bung Pendeta Emerson Sian di dalam masa pemulihan di rumah, apapun yang Tuhan sudah kerjakan. Hari ini hamba-Mu ada di rumah, sedang dalam pemulihan. Kami bersyukur bersama. Kami percaya pemulihan di dalam Yesus Kristus oleh kuasa bilur-bilur Tuhan terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu Pak Pendeta Emerson. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja luar biasa. Engkau yang sudah memulihkannya dan mengembalikan ke rumah saat ini. Pemulihan daripada sorga sempurna atas kehidupan hamba-Mu dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Bung Robi Lesi, masa pemulihan juga di rumah. Kami percaya Bung Robert juga mengalami kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Mujizat, kuasa kematian dan kebangkitan-Mu nyata melalui kekuatan kesehatan baru bagi hamba-Mu Bung Robert. Di dalam nama Yesus. Juga ada Usi Adisti Kirei, juga ada dalam masa pemulihan di rumah. Kami lepaskan kuasa Tuhan. Hamba perkatakan buat Usi Adisti Kirei, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, masa pemulihan-Mu sempurna. Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Ada adik Yemima juga dalam pemulihan di rumah Tuhan. Hamba juga berdoa buat adik Yemima. Apapun yang telah dialaminya, sekarang dalam masa pemulihan, sempurna kuasa-Mu, mujizat-Mu bekerja, bilur-bilur Yesus menyembuhkan adik Yemima. Orang tua Bung Webi Hukom Tuhan dan Pano Hukom yang sedang menderita stroke, hamba berdoa dari tempat ini. Roh stroke yang mengikat, yang sedang mengganggu orang yang hamba sebutkan ini, perintahkan saat ini juga lepas. Sembuh di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau dengar dari tempat ini, roh stroke sembuh di dalam nama Yesus. Hamba-Mu Bung Ibu Hukum Tuhan dan Pano Hukum yang menderita stroke ini sehat pulih sembuh dalam nama Yesus, menjadi kesaksian luar biasa bagi setiap orang yang melihat menyaksikan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat Oma Temanduk dalam perawatan di rumah, apapun yang dialami Oma, hamba melepaskan kuasa Tuhan dari tempat ini. Bersatu dengan hamba-hamba Tuhan yang berdoa secara luar biasa. Tuhan lawat Oma Temanduk, hamba berdoa apapun sakit penyakitnya hari ini juga malam ini sembuh di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat ayah Bung Wempi Eman, juga ada perawatan di rumah. Apapun juga yang dialami hamba-Mu ini, hamba melepaskan kuasa-Mu dari tempat ini. Bagi hamba-Mu yang Kau rapi, yang memiliki kuasa doa, hamba lepaskan Tuhan kuasa-Mu. Kesembuhan ilahi terjadi bagi setiap nama yang hamba telah angkat sebutkan kepadamu. Karena Engkau berjanji Tuhan, waktu kami pinta dalam nama Yesus, Engkau mengerjakannya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan ilahi berlaku bagi setiap mereka yang berdoa, meminta kepadamu. Orang-orang yang kami bawa dalam doa, sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih, akhirnya kami satu hati berdoa Tuhan, membawa bangsa dan negara kami hari ini. Kami percaya Shalom-Mu tetap ada bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas bangsa dan negara Republik Indonesia di mana kami ada, bekerja, beraktivitas, bahkan melayani, mengasihi Tuhan sepanjang umur yang Tuhan percayakan. Kami satu hati menopang Tuhan setiap otoritas yang ada di dalam kehidupan kami, pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kami. Kami tahu percaya adalah perwakilan Tuhan di bumi ini bagi kami. Berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, pejabat TNI, Polri yang ada, yang menjaga kesatuan negara ini Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan kuasa Tuhan, agar kiranya kuasa-Mu bekerja atas setiap mereka yang kami angkat kepada malam hari ini. Baik pribadi Bapak Presiden Joko Widodo dengan segala pergumulan, dengan segala tugas tanggung jawab yang diemban. Kami berdoa Tuhan, Engkau teguhkan panggilan-Mu sebagai pemimpin atas hidup hamba-Mu. Kami berdoa ada hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian hidup hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo, bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Tuhan. Engkau pakai Tuhan pemimpin ini luar biasa, membawa bangsa dan negara kami tetap melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anggota Dewan yang terhormat, MPR, DPR, kami tahu mereka ada di parlemen yang terhormat itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Pakai hidup mereka semua Tuhan. Hati raja-raja di tangan Tuhan seperti batang air. Tuhan bisa alirkan ke kanan pun ke kiri. Kami berdoa hati setiap mereka yang duduk di sana. Tuhan atur mereka, Tuhan ajarkan kemana yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih
TNI Polri yang luar biasa. Tuhan pakai dahsyat melayani bangsa dan negara kami, menjaga keamanan tetap kondusif atas bangsa dan negara kami. Berdoa Tuhan, teguhkan dengan kuasa-Mu, pasukan malaikat-malaikat-Mu juga ikut membantu, mengamankan bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam dari luar, perpecahan, pertikaian, apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, semuanya dihancurkan kuasanya oleh kuasa Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pakai TNI Polri ini untuk mengamankan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara ini tetap dalam keamanan kondusif. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan malam hari ini, penanganan kesehatan, khususnya kami masih bergumul tentang COVID dengan berbagai macam varian yang ada di dalamnya. Bapa di sorga, tidak ada sesuatu yang terjadi atas bangsa dan negara kami tanpa ada maksud dan rencana Tuhan mengajar kami untuk selalu berharap bertekun dalam Tuhan. Kami satu hati Tuhan, serahkan pergumulan yang sedang dihadapi bukan hanya bangsa Indonesia melalui COVID-19 ini Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, nyata bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau, yang dekat dengan Tuhan, akan merasakan tenang dalam hidup ini. COVID-19 boleh ada, tapi kami percaya anak-anak Tuhan yang berharap akan Tuhan terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa, Tuhan pakai para medis, dokter, rumah sakit yang ada, semua elemen kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan masalah COVID. Hikmat, makrifat daripada Tuhan ada bagi setiap anak-anak Tuhan ini, bahkan orang-orang yang Tuhan taruh di sana untuk mengurus segala sesuatunya, sehingga Tuhan, bangsa dan negara ini terlepas dari COVID-19, dunia terlepas dari wabah COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berdoa, satu hati sepakat membawa keadaan yang ada saat ini di dalam peperangan Rusia dan Ukraina. Kami tahu ini berdampak kemana-mana. Kami serahkan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau ini adalah penggenapan daripada setiap firman Tuhan. Kami belajar bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, kami percaya Tuhan melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi setiap orang-orang yang yakin percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, kami tahu itu kedaulatan Tuhan. Seperti apapun ke depan kami mau sepakat dengan Tuhan. Kalau ini pertanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, hamba melakukan apa yang terbaik. Berdoa buat gereja Tuhan, terus berseru berharap kepada Tuhan, agar apapun yang terjadi tidak akan menimpa gereja Tuhan, tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik daripada dampak semua yang terjadi. Tapi senantiasa berdoa bergumul, meminta hikmat pernyataan Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan mau kerjakan ke depan. Terima kasih, kami tidak minta peperangan dihentikan, tapi kami berdoa, lalukan anak-anak Tuhan dari segala yang jahat, karena kami tahu Engkau yang menuntun setiap hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Akhirnya kami berdoa Tuhan, buat apa yang sudah dibawa hamba-hamba Tuhan malam hari ini, yang dipersembahkan sebagai bentuk ketaatan di dalam Tuhan. Kami tahu hidup ini adalah anugerah terbesar terindah yang Tuhan sudah percayakan sampai malam hari ini. Bapa, di dalamnya begitu banyak berkat-berkat-Mu yang Kau percayakan dalam hidup kami. Melalui pekerjaan, melalui bisnis, apapun yang Tuhan percayakan. Kami melihat berkat-berkat Tuhan mengalir, melimpah dalam kehidupan masing-masing kami. Keluarga, rumah tangga kami diberkati. Tuhan, malam hari ini kami belajar kembali, mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan. Kami sudah memberi melalui persekutuan ini. Mari Bapa berkati, kuduskan apa yang menjadi uluran tangan daripada hamba-hamba-Mu. Engkau ubahkan benda-benda yang mati menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau ubahkan menjadi pelayanan yang hidup untuk kerajaan Allah ditegakkan melalui persekutuan ini. Terima kasih mereka yang sudah mengulurkan tangan memberi maupun yang belum. Semua Tuhan memberkati, karena kami tahu percaya apapun dalam hidup kami selalu Tuhan baik bagi kami. Setiap pekerjaan bisnis usaha yang dilakukan hamba-hamba-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses dan beruntung, dan terus mereka hidup takut, taat, setia dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini sebagian syukur dan doa kami yang kami boleh bawa kepada-Mu. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan. Bung Danusi, kita akan masuk di dalam warta SFGP yang akan disampaikan oleh Usi Leli. Silakan Usi Leli. Baik, Bung Dani, terima kasih waktunya. Selamat malam, Bung Dan Usi, Pak Pendeta Renaldi. Kita mengucap syukur ya atas pelayanan teman-teman SFGP pada malam hari ini, khususnya untuk Pak Pendeta Renaldi Julius Runtukahu Nanlohi. Tuhan memberkati Pak Pendeta dan seluruh keluarga. Kemudian kita dibantu dalam pelayanan malam hari ini liturgos oleh Bung Dani Haribas. Tuhan berkati Bung Dani dan juga seluruh keluarga. Kita dilayani juga oleh pemuji Usi Marta Tobing pada malam hari ini dan pembaca Mazmur Bung Sahat Situ Morang. Tuhan memberkati Bung dan Usi bersama dengan keluarga, baik di tengah keluarga, di pelayanan maupun di tempat bekerja. Terima kasih atas pelayanannya. Untuk jadwal SFGP 3 minggu ke depan kita sama-sama perhatikan. Untuk tanggal 14 Mei kita akan dilayani oleh SFGP dari Banten. Untuk tanggal 21 Mei kita akan dilayani oleh SFGP dari Jawa Timur, dari Surabaya dan sekitarnya ya. Kemudian tanggal 28 Mei kita akan dilayani oleh SFGP dari Palembang, Jambi, dan Medan. Nanti kami dari tim host akan berkoordinasi dengan Bung dan Usi yang ada di wilayah masing-masing untuk bisa menghimpun ya petugas-petugas yang akan melayani di minggu-minggu tersebut. Terima kasih. Kemudian kita lihat keuangan SFGP sampai dengan hari ini tanggal 14 Mei saldo keuangan SFGP kita berjumlah 6.749.000. Terima kasih untuk persembahan dan kontribusi dari Bung dan Usi sampai dengan hari ini. Keuangan yang ada ini akan digunakan untuk menunjang kegiatan SFGP dalam pelayanan seperti Zoom Prayer, Rumah Doa, dan juga Sahabat Peduli. Demikian warta SFGP. Jika ada tambahan dari Usi Marta atau Bung Dani, dipersilakan. Terima kasih juga Usi Leli, Usi Audrey yang menjadi host untuk malam hari ini bersama Usi Marta juga. Tuhan memberkati pelayanan kita sama-sama. Juga seluruh Bung dan Usi yang boleh hadir malam hari ini. Terima kasih untuk boleh bergabung bersama dengan Zoom Prayer SFGP. Biarlah di kesempatan yang akan datang setiap hari Sabtu ya kita lakukan ibadah SFGP ini. Bung dan Usi juga boleh bersama kembali ambil bagian. Khususnya untuk Bung Tian ya yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati Bung Tian. Happy birthday, ditunggu kiriman kuenya. Virtual juga nggak apa-apa. Terima kasih Bung Dani. Terima kasih. Bung dan Usi, kita akan kembali dalam kegiatan ibadah kita. Kita akan bernyanyi yang akan dituntun oleh Usi Marta. Silakan Usi Marta. Bung dan Usi, kita akan menyerahkan sisa malam ini juga kehidupan kita di dalam Yesus Kristus dengan menutup ibadah kita dengan menyanyi lagu NKB 128, Ku berserah pada Allahku. Surgawi terus menjadi
Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita satu hati dalam doa dan kita terima berkat Tuhan. Bapak terima kasih buat kesempatan boleh beribadah bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa melalui online service malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang sudah melawat dan memberkati setiap kami yang ada di dalam Zoom meeting. Dan kami tahu kami akan kembali dengan penuh sukacita dalam Tuhan, melakukan segala yang terbaik yang Tuhan kehendaki kami kerjakan dalam hidup ini, secara khusus melalui persekutuan yang oleh kasih karunia Tuhan percayakan sampai malam hari ini kami ada di dalamnya. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus berkarya luar biasa melalui persekutuan ini. Dan kami akan kembali dan kami terima berkat akhir dalam ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah selesai. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pastor Rinaldi, Sama-sama. Dani, Terima Usi kasih. Marta, Bung Pastor, Sahat, terima kasih banyak. Sama-sama. Teman yang melayani juga terima Si kasih. Leli, Kasih terima kasih semua. banyak. Sudah kasih kesempatan melayani Tuhan. Terima kasih. Oke, kita foto dulu ya. Kasih Makassar Oh. and Friends. Yang Foto. ulang tahun maju sedikit. Kemudian nih, Wih, Selamat ulang tahun Bung Tian. thank Happy you birthday, banyak. panjang umur. Nah, ini Tolong- Terima kasih. Tolong ulang on tahun cam. ya Bung Tian. Terima kasih semua rekan-rekan. Nantian selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati. Boleh Dan on terima cam-nya kasih Usi Ari, aja. Usi Ita, Bung Bung Indra, Roni, baby kecil tidur kapan? Bung Sahat. Oh iya, Boleh Kak. on cam. Mau Malamnya buat Usi Milka. lihat foto kita. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, bonus 1, 2, 3. Banyak Oke, ya, Bung Dani mantap. ya. Bonus ya. Bonus lagi. Bonusnya Bonus Pastor ya. Nadi, terima kasih. Yang Tuhan ulang memberkati tahun. pelayanannya. Terima Terima kasih kasih. Bung Kasih Usi. semuanya ya, Bung Usi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih Roni banyak. salam Bung ya Sahat buat Usi mental Milka. Baik, kalau itu terima kasih Kak. Iya. Pastor Rinaldi, terima kasih Tuh semua. Gugis kasih Kakak. keluar Usi dulu. Marta suara Tuh mantap Gugis. sekali. Iya. Bung Roni, yo, salamnya buat Ibu Dokter. Siap, Bung Dani, siap. Oke, Bung Bung. Roni, salam for kecil. Oh iya. Siap, Apa? Usi, terima kasih Sianet, banyak. Sianet, Sianet ya. Tidur. Iya. Tidur. Oh, sudah Bung Johan. Bung Johan, selamat malam. Bung Johan Malam, baru Bung selesai nih Johan. berarti. Oke. Ya, In dan live ya. Oke. Oke. Pamit. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai ketemu Sabtu depan ya. Tuhan berkati. Terima Bye. kasih. Ya, Bung Denny. Christian, mana Christian tuh? Makan-makannya. Suilah Kabur tuh. lagi.
kabur nggak sopan. Wih, mobil cepu limited gawat. Ada orang cepu ya? Leli, Action mobil Leli. itu. Mantap. Leli silent aja Bung Leli Johan tuh. mana nih? Ini jadi kapan nih Usi Marta ketemuannya nih? Aduh. Nggak jadi mulu. Batal terus. Ketemuannya di Batu Licin sekali-sekali, kenapa? Agak licin, pleset tar. Ngapain licin-licin di sana? Licin, banyak lumut. Iya, Pleset. nggak enak. Usi Marta suaranya nggak kedengeran nih. Iya tah. Tadi Tadi yang lagu terakhir hilang. juga mulai hilang-hilang tuh. Cus. Hilang. Tapi masih kedengeran, cuma agak hilang-hilang. Kecil. Yang beriman yang bisa dengar kali ya. Beramin nggak? Lihat tuh. Dasar Willem Eman. Sekarang ngomong coba kedengeran nggak tah? Coba sih. Udah kedengeran tuh. Recording. Di close dulu. Oh ya sudahlah. Oke, nanti Oke. kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke deh. Oh, jadi atau enggak God bless. gitu. Wempi sehat-sehat ya, Wem. Sehat-sehat. Bye, Salam dah semua Usi ya. Marta. Sehat ya. Dadah. God bless. Chevy, Bung Johan. All. Bye. Dadah.